menghargai pentingnya daun bagi kehidupan, bagi tumbuhan dan juga makhluk hidup lainnya. Yang keempat, mengembangkan kemampuan bekerja sama dan mengekspresikan hasil belajar dengan cara yang dipilih sesuai minat dan kemampuan anak-anak. Jadi, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, di sini nanti Ibu ada video yang sudah Ibu sediakan. Boleh nanti disimak materi tentang daun. Dan ini ada video tentang daun. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Aisy ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tulang daun. Simak baik-baik ya anak-anak. Daun merupakan bagian yang sangat penting dari tumbuhan. Daun berperan dalam menyediakan makanan bagi tumbuhan dan sekaligus sebagai penyedia oksigen bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Seperti halnya manusia, daun juga memiliki tulang daun untuk menopang dirinya. Tulang daun merupakan dasar untuk menentukan karakteristik dan klasifikasi daun. Dengan adanya tulang daun ini akan menjadi dasar untuk menentukan bentuk-bentuk daun. Anak-anak, berdasarkan bentuk tulang daunnya, daun dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah tulang daun menyirip. 2. Tulang daun menjari. 3. Tulang daun melengkung. Dan yang keempat, tulang daun sejajar. Baiklah, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tulang daun menyirip. Adapun ciri-cirinya adalah tulang daun memiliki susunan seperti tulang ikan. Terdapat sebuah tulang daun memanjang dari pangkal hingga ujung daun ke arah kanan kiri. Bagian ujung tulang daun keluar menjadi cabang kecil. Adapun contoh tulang daun menyirip terdapat pada daun mangga, daun jambu, daun rambutan, daun kelengkeng, daun jeruk, dan daun durian. Yang kedua adalah tulang daun menjari. Adapun ciri-cirinya yang pertama memiliki bentuk besar-besar seperti jari manusia, tersusun dari beberapa bagian ujung tulang yang kemudian terbagi dalam beberapa tulang. Adapun contoh tulang daun menjari terdapat pada daun singkong, daun sukun, dan daun pepaya. Yang ketiga adalah tulang daun sejajar. Adapun ciri-cirinya adalah bentuk tulang daun sejajar mulai dari pangkal hingga ujung daun. Ujung tulang daun sejajar dan menyatu. Pada umumnya dimiliki oleh jenis daun yang memanjang. Contoh tulang daun sejajar terdapat pada daun pandan, daun suji, daun jagung, daun padi, dan yang terakhir adalah daun tebu. Yang terakhir adalah tulang daun melengkung. Adapun ciri-cirinya adalah memiliki tulang daun besar yang berada di bagian tengah daun, serta tulang daun lainnya memanjang mengikuti alur tepi daun. Pada umumnya, tumbuhan yang bertulang daun melengkung dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Nah, adapun contoh tulang daun melengkung antara lain daun lada, daun sirih, daun gadung, dan daun akasia. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya anak-anak. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Bye. Baik. Nah, itu tadi tentang materi tentang daun. Nah, seperti yang sudah kamu tonton atau sudah kamu perhatikan pada video, ada tidak pertanyaan kamu tentang video mengenai daun? Ibu mau bertanya ya, boleh? Boleh.
bentuk daunnya melengkung. Yang kedua apa? Hah? Hah? Sejajar. Yang ketiga? Menjari. Terus? Terus? Satu lagi? Udah. Satu lagi? Ayo. Hah? Sejajar, ya kan? Apa lagi? Hah? Jenis daun. Menyirik, melengkung, menjari. Ada 4 macam. Ada 4 jenis bentuk daun. Ada yang menjari, ada yang melengkung, ada yang sejajar, dan ada yang menyirik. Nah, itu adalah beberapa jenis pada daun. Nah, setelah udah mempelajari atau mengamati video, di sini Ibu perhatikan gambar yang ada di sini. Ya, perhatikan gambar. Nah, perhatikan gambar yang ada di atas. Di sini ada bentuk menyirik, melengkung, menjadi, sejajar. Di sini di gambar itu di atas. Nah, ini yang namanya helai daun. Ini helai daun. Ini tulang daun yang ada. Ini tulang-tulang sama seperti tulang ikan. Nah, itu tulang daun. Ini pelepahnya. Singa-singa dah. Nah, samping-sampingnya itu pelepah. Dan ini tangkai daun. Ini adalah struktur ya bagian daun. Ada helai daunnya, ada tulang daun, ada pelepah, dan ada tangkai daun. Nah, mari kita perhatikan seperti yang ada pada video tadi. Ada menyirik, ada melengkung, menjari, dan sejajar. Aku mau tanya sekali lagi ya. Contoh daun yang menjari yang kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari tadi sudah disebutkan dalam video. Hah? Yang menjari. Daun singkong. Apa lagi? Daun pepaya. Benar sekali. Hah? Enggak termasuk. Nah, itu adalah tadi beberapa yang disebutkan oleh temanmu seperti daun yang menjari itu adalah ada singkong dan juga daun pepaya. Baik, untuk anak-anak ibu, di sini kita sudah memperhatikan gambar, baik itu struktur daripada daun dan juga pada video tadi dijelaskan bahwa daun itu kalau dibagi menjadi ada 4 jenis. Ada daun melengkung. Contohnya apa daun melengkung? Ada daun apa tadi? Daun sirih. Oke, terus untuk daun menjari ada daun singkong. Daun pepaya. Itu menjalar apa itu? Kalau untuk melengkung ada daun sirih, menjari, pepaya, dan sejajar ada daun pandan tadi, sama dengan daun tebu, daun pisang itu termasuk daun sejajar. Baik. Ini coba diperhatikan, dibaca teks ini tentang daun. Nah, coba perhatikan dulu gambar ini. Mana yang menjadi di sini? Daun singkong. Yang sejajar
baca barusan, nah itu adalah tentang daun. Sering tidak kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari yang namanya daun? Sering. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, daun ini juga menjadi salah satu ya yang terpenting bagian dari tumbuhan. Nah, daun sering aja kita lihat di samping rumah kita, ya kan? Menjadi beban juga buat kita, bisa kotor lingkungan sekitar. Jadi jangan salah, daun ini ada fungsinya dan bermanfaat bagi manusia. Jadi sesuai pada video tadi yang telah kamu lihat ataupun dengan gambar dan melalui teks, ada 4 jenis daun. Daun merupakan bagian yang sangat penting dari tumbuhan, dan daun berperan menyediakan makanan bagi tumbuhan. Bagaimana itu, Bu? Bisa menyediakan makanan bagi tumbuhan. Terus daun itu di mana ada? Bagian dari mana? Itu adalah bagian dari tumbuhan. Mari coba kita perhatikan gambar yang ada di dinding. Coba lihat di dinding gambar kita. Itu adalah berupa pohon. Ya kan? Di dinding kita ada pohon. Nah, ada batangnya, ada daun, ya kan? Ada bunganya. Benar? Benar. Nah, yang lebih kita pelajari pada hari ini atau yang lebih kita fokuskan untuk menjelaskan itu adalah daun. Oke, di sini ada Ibu bawa daun, ya. Daun menyirip. Daun menyirip ada daun mangga. Ini dia. Ini contohnya. Apa aja contohnya? Ada daun mangga dan jeruk dan daun. Sesuai dengan ciri-ciri yang telah kamu lihat pada video yang tadi. Dia agak memanjang. Dia memiliki duri-duri yang sama seperti pada ikan. Nah, dia agak memanjang sedikit. Jadi ini namanya adalah daun menyirip. Ini sama seperti daun sirih. Ya, ini daun ubi. Daun ubi ini sama dengan daun sirih. Dia melengkung. Di mana kamu lihat bentuk ini? Sama seperti love, ya kan? Gambar love. Karena dia melengkung. Jadi, gambar seperti ini atau bentuk daun seperti ini itu disebut sebagai daun melengkung. Ada beberapa contoh tadi, ada daun sirih, daun lada, dan sebagainya, banyak sekali. Yang seterusnya, daun menjari. Ini juga sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ini menjadi menjadi sayur, ya. Ya kan, daun singkong, daun pepaya. Sering memakan daun pepaya? Sering. Hah? Sering. Pahit atau tidak? Pahit. Siapa yang suka daun apa? Daun pepaya. Mau dia daun pepaya? Hah? Tidak mau? Sebenarnya daun pepaya itu sehat loh bagi dalam tubuh kita. Kalau sering kita makan yang pahit-pahit. Jadi ini juga daun singkong sama dengan jari kita. Coba tunjukkan jarinya. Makanya disebut dia sebagai daun menjari karena sama dengan jari manusia. Nah, tapi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 helai. Jadi sama seperti jari manusia, makanya dia disebut sebagai daun menjari. Jadi dia satu-satu menjari, dia memiliki pangkal. Nah, ini ada tangkainya, ini tangkainya. Jadi dia memiliki beberapa helai daun di sini. Makanya dia menjari. Kalau kamu sering melihat daun yang sama seperti jari, maka namanya bukan daun
ciri-ciri daun dan juga contoh-contoh jenis-jenis daun. Sudah paham? Sudah. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, kita lanjutkan. Nah, katanya tadi fungsi daun sebagai tempat penyimpanan cadangan air dan makanan. Emang daun itu bisa menyimpan makanan seperti manusia? Hah? Bisa, tapi dia tidak memiliki perut seperti manusia. Beda kita dengan manusia dengan daun. Kalau kita makan, nama kita ada bentuknya. Kita makan nasi, minum air. Beda dengan daun. Dia tidak memiliki tanaman untuk makan. Tapi bagaimana caranya, Bu? Kenapa bisa daun itu bisa menyimpan cadangan dan air dan makan? Mengapa bisa? Nah, mari kita perhatikan materi sebelumnya, ya. Materi sebelumnya tentang tumbuhan. Nah, pada awalnya tumbuhan, coba kita perhatikan gambar yang ada di dinding kita. Ada akarnya? Ada. Nah, dari mana makanan tumbuhan itu? Dari bawah tanah. Siapa yang membawa? Akar. Dari akar ditarik. Dengan serabut-serabut yang dimiliki oleh akar, maka semua zat-zat yang ada dalam tanah maka diserap oleh akar. Kemana lewat dia? Lewat batang. Dia melewati batang. Lalu batang ini, zat-zat yang telah diserap oleh akar dari dalam tanah tidak berhenti sampai di situ. Berhenti ya batang. Maka batang melewati lewat melalui batang, terus ada tangkai daripada pohon atau tumbuhan, baru dia melewati yang namanya daun, berhenti sampai pada daun. Nah, gimana? Contoh ibaratnya seperti ini akar dari bawah, ini akar dari bawah, tarik zat-zat semua yang ada dalam tanah. Lalu air ataupun makanan yang telah ditarik oleh akar lewat melalui batang. Setelah dilewati dengan batang, maka lewat melalui rangka ataupun ya batang-batang yang ada di sampingnya lewat dan singgah pada daun. Contohnya ibaratnya daun, berhenti sampai di daun. Makanan tadi atau zat atau air yang lewat melalui batang tadi singgah di daun. Nah, di sini terjadi yang namanya fotosintesis. Nah, ini setelah sampai di daun makanan tadi ataupun zat yang ada pada akar yang lewat melalui batang terus ke daun, ini dibantu oleh cahaya matahari. Dimasak. Dia memasak zat tadi. Makanya nanti tumbuhan itu bisa subur.
ya. Baik, sebelum kita bagi LKPD atau tugas kelompok, kayaknya udah mulai apa ini kaku. Jadi mari kita ice breaking dulu sebentar ya. Biar semangat kita. Oke, ikuti ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, rianglah bahu. Tangan diputar-putar,
Siap ya? Oke, kita tunggu dulu teman yang lainnya. Yang sudah siap, coba cek kembali ya. Coba cek kembali bersama kelompokmu apakah jawaban ataupun yang sudah kalian kerjakan itu sudah pas atau ada yang diubah atau tidak. Jadi coba dicek kembali sebelum kita presentasikan di depan. Ada kelompok yang sudah hampir mulai siap. Di mana kelompok A? Oke. Di mana? Udah siap? Kelompok A sudah siap? Bagus. Kelompok B sudah siap? Di mana kelompok C? Hah? Oke. Oke. Kurasa udah bisa kita presentasikan karena hampir semua 3 kelompok udah selesai semua. Nah, sekarang waktunya kita mempresentasikan. Dipilih salah satu ketua kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi bersama teman dan LKPD yang sudah dikerjakan. Kita minta